Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, everyone, good morning. So today we are seeing each other online, right? Via Zoom in here. This is a mini seminars, and we have our discussions. The sentence. I'm going to make it uh, brief, right? And this is a part of, let's say, ini bagian yang paling dasar untuk kalian. Kalau kelas 10 tuh harusnya mempelajari tentang part of speech, bagian-bagian kalimat. Karena kalian kelas 11, jadi kalian memahami bentukan kalimat seperti itu. Jadi discussion kita itu adalah how to make a long sentence like that. Okay? So I hope that you are being good, you are fine. Kalian semuanya sehat kayak gitu untuk hari ini, ya. Oke, hari ini kita diskusinya tentang kalimat. Nah, apa aja sih maksudnya kalimat itu, yang bentukannya seperti apa di bahasa Inggris itu. Jadi ini pembelajaran dasar untuk kalian semuanya, oke? So far so good. So nice. Oke. Jadi siswa saya kalau saya punya tagline so far so good, mereka menjawab so nice gitu ya. Oke, saya berharap kalian semuanya partisipasi untuk mapel ini ya, bahasa Inggris, because of what? Because English is very important for all of you guys, okay, including me and others like that. Okay, next slide please. Okay, now in a sentence itself, guys, di kalimat sendiri itu kalian semuanya, bentar ya, slide-nya kok nggak muncul yang kedua. Oke, tunggu sebentar. Oke, now di pertemuan ini kita akan membahas kalimat, ya. Bahasan kalimatnya itu adalah apa sih arti dari kalimat itu, what a sentence is. Yang kedua adalah bagaimana membuat kalimat. Yang ketiga adalah apa sih bagian-bagian dari kalimat tersebut. Nah, itu nanti jadi topik bahasan kita. Jadi yang pertama yang saya akan ulas adalah apa itu kalimat. Udah ada yang tahu nggak kalimat itu apa? Oke. Kalimat itu adalah kumpulan kata yang di dalamnya sudah ada subjek, verb, dan predikat. Nah, predikat apa? Subjek, verb, predikat sama ya. Oke, subjek, predikat, dan keterangan seperti itu. Jadi kalau kita tanya kalimat itu apa sih? Kalimat itu ya kumpulan kata. Itu kurang tepat. Yang paling tepatnya adalah kumpulan kata yang memiliki subjek, verb, dan keterangan, dan diakhiri oleh titik. Nah, jadi kata diakhiri oleh titik itu penting dalam bahasa. Was that English or even Indonesia, that's really important for titik. Kenapa? Karena kita sudah ada kenalan namanya koma gitu ya. Oke, now in here kalau kita mau nanya kalimat itu bentukannya seperti apa gitu ya. Jadi misalkan saya kasih contoh kalimat. Budi makan gorengan, for example. Nah, di situ ada kata Budi, which is the subject, itu nama orangnya yang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua adalah verbnya, makan, itu yang mengartikan melakukan tindakan atau yang mengerjakan sesuatu, makan. Yang ketiga adalah benda yang bersangkutan dengan dilakukannya oleh si Budi tersebut. Budi ngapain? Makan gorengan. Gorengan itu apa? Objeknya. Itu objek yang si Budi bawa. Seperti itu. Oke. Guys, little bit. Yang untuk raise hand itu kalian semua bikin bertanya gitu. Raise hand itu bukan berarti kalian absensi ya, hadiran ya, presensi bukan.
tapi raise hand itu untuk bertanya. Jadi kalau misalkan untuk sesi bertanya itu nanti di akhir, oke? Okay? Now, next that will be how to make a sentence. Bagaimana sih membuat kalimat itu? Membuat kalimat itu ya mudah gitu ya. Membuat kalimat itu adalah kalian dengan menggabungkan yang tadi saya sebutkan, ada si subjek yaitu orang, benda, atau hal yang melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ya dengan apa yang dia tindakan, yaitu kata kerjanya. Tindakannya apa, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah keterangan. Keterangan itu akan menjelaskan masalah tempat, waktu, maupun sifatnya, maupun keterangan hasil dari apa yang dikerjakan, seperti itu. Jadi bagaimana membuat kalimat, yaitu mengumpulkan beberapa kata, yaitu subjek, verb, dan keterangan gitu. Oke? Then that will be next adalah what are the parts of sentence? Part of sentence, bagian-bagian kalimat. Tadi udah saya sebutkan. Bagian-bagian kalimat itu apa aja? Bagian-bagian kalimat yang tadi ada subjek, ada verb, ada predikat, seperti itu. Oke? Okay? Now, what about the next slide? Do we have a next slide here? Okay. Okay, now, let's see. Oh my God. Wait up. Okay, now, the other one, right? The word composition. Saat kita mau membuat kalimat, itu harus ada word composition. Word composition itu apa sih? Yaitu komposisi kata. Banyak mahasiswa maupun siswa gitu ya. Siswa aja next. Okay. Wait up guys. Pak Ari DS for the next slide please. This is already done. Okay, thank you so much. Okay, this is for composition. Kalau tadi slide yang tadi sudah saya minta untuk diganti, itu adalah yang tadi penjelasan di awal, yaitu apa kalimat, bagaimana membuat kalimat, dan yang terakhir adalah bentukan kalimat itu apa aja. Nah, sebelum kita membuat kalimat, itu ada yang kita sebut dengan word composition. Word composition itu apa sih? Mahasiswa saja yang untuk anak semester 8, kadang-kadang kalau ngomongin bahasa Inggris, mereka suka lupa penulisan kata, gitu. Jadi sebelum kita ke kata, which is bahasa Inggrisnya adalah word, ya. Jadi kalian harus tahu letters. Letters. Orang-orang bilang, letters itu bukannya surat. No, tidak. Letters itu bisa jadi dia adalah, bukan bisa jadi, sorry. Dia diartikan juga dengan huruf kayak gitu. Jadi kalau kita mau kumpulkan huruf, dia akan menjadi kata. Banyak mahasiswa yang kadang-kadang suka lupa gitu, atau siswa kadang lupa. Miss, bagaimana sih menulis kata first? Nah, apa aja sih kata first itu, hurufnya apa aja? Coba saya minta dengar. Apa? Oke. Okay, so the word first itu adalah digabungan huruf dari F, I, R, S, T. First, like that. Tapi mahasiswa semester 8 aja, itu ada mungkin kemampuan mungkin ya, tapi anaknya aja dia suka lupa. Jadi tulisannya F, I, S, R, T. Which is R and S-nya terbalik seperti itu ya. Jadi kalau kita mau membuat kalimat, we should know about the word first. And before we know the word, we should know the huruf. Huruf itu adalah letters gitu, okay? Dan after that, kumpulan huruf itu kita sebut dengan frasa. So guys, bahasa Indonesia and bahasa Inggris actually the same.
So the difference between bahasa Indonesia and bahasa Inggris is just the letters, it just the word, it just jadinya banyak ya. Jadi kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah komposisinya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada penggunaan kata sifat dulu, baru kata benda. Misalkan kayak beautiful girl. Kalau di Indonesia cewek cantik. Jadi ceweknya dulu yang disebutkan, bendanya dulu yang disebutkan. Tapi kalau bahasa Inggris itu adalah bentukannya dulu, karakternya dulu, beautiful, karakternya beautiful, baru beautiful itu siapa? Itu girl like that, oke? Okay? Nah, frasa itu sama dengan pengertian di bahasa Indonesia. Phrase itu sama dengan frasa, yaitu apa sih? Kumpulan kata yang terdiri hanya dengan subjek dan verb, itu frasa. Klausa tersebut biasanya anak kalimat ya di bahasa Indonesia, atau dia belum kalimat seutuhnya. Biasanya apa komposisinya? Subjek dan verb like that. Oke. Okay? Kalau frasa bisa aja bukan subjek dan verb, tapi bisa hanya kayak tadi kata sifat, kata benda. Nah, itu frasa. Oke. Okay? Now the others, there will be sentence. Sentence itu baru kita kalimat. Subject, verb, subject, verb, complement, keterangan, lalu titik. Nah, sentence dikumpulkan itu menjadi passage. Jadi passage itu adalah kumpulan kalimat. Lalu ketemu dengan paragraph. Paragraph itu apa sih? Yaitu kumpulan passage. Jadi sudah ada alinea 1, alinea 2, nah itu kita sebutnya paragraph. Kalau misalkan lebih dari 1, 2, 3 paragraf, itu kita sebutnya artikel. Biasanya kita dapat di mana? Koran. Kalian baca koran, kalian baca online news seperti itu, atau detik.com, you know, right? Gitu, atau New York Times kalian baca, itu dia sudah ada beberapa paragraf gitu. Okay, so far so good. So nice. Okay, thank you so much. Okay, now next slide, please. The other slide, please. Okay. Can we? Okay, thank you so much. Okay, this is the sentence patterns. Oh, I'm in the hype now. Okay, saya sedang kalau kayak gini. Okay, this is the sentence pattern. Sentence patterns itu apa sih? Yaitu komposisi, bentukan, pola, kalimat gitu. Miss banyak banget sih. This is what we call bahasa. Bahasa itu there are so many words used. Banyak sekali penggunaan kata yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi kata patterns bisa formula, bisa rumus, bisa pola, seperti itu. Jadi kita mana yang paling cocok? Oke, kita ambil yang ini aja ya. Pola kalimat. Pola kalimat itu apa? Subject, verb, and complement. Dari awal tadi ada semuanya benar-benar complement. Complement itu apa sih? Complement itu nanti ada bahasannya sebenarnya, tapi sedikit saja. Complement itu adalah kata keterangan. Kata keterangan itu tidak hanya adverb actually. Jadi atau boleh dibilang kata tambahan atau kata nambah, kata apa ya? Kata penguat, complement. Ya. Jadi sebenarnya tidak hanya adverb, ada kata sifat, ada objek, ada kata keterangan itu sendiri, kayak gitu. Itu disebutnya complement. Dapat pelengkap. Terima kasih yang sudah memberitahukan. Subject, verb ditambahkan pelengkap, like that. So far so good, so nice. Okay. Nah. Pola kalimat itu, jadi kalau misalnya Miss, saya mau belajar, saya nggak ngerti nih, itu ada penggunaan kata tenses gitu kan. Ada penggunaan kata tenses. Saya nggak ngerti tenses. Saya kasih contekan ya. Kalau kalian mau memahami tenses, di bahasa Inggris there are 16. Berapa 16? 1 and 6. Itu adalah 16 gitu ya, 16. Kita punya 16 tenses. Bagaimana menghafalkannya? Hanya yang kalian lakukan adalah menunjuk atau mengetahui bentukan verb. Kata kerjanya aja. Kata kerja kalian sudah tahu,
Nah, itu kalian sudah belajar tenses gitu. Jadi kalau mau menghafal 16 tenses, what you have to do, just check the verb guys. Oke, jadi kalian hanya cek verbnya gitu. Oke, now sedikit pemahaman di sini. Pola kalimat dari bentukan verb, predikat bahasa Indonesianya atau kata kerja tergantung pada bentuk kalimat atau tenses dari kalimat tersebut. Nah, contohnya di sini. Jadi gini, kalian mencoba mempelajari pola kalimat termasuk juga tensesnya. Contoh pertama, there has been a bunch of criminal suspect before. Di sini ada penggunaan kata there, ada penggunaan has been, ada a bunch of criminal suspect before. Saya mau nanya nih, subjek tadi itu apa? Subjek adalah orang atau benda atau hal yang melakukan sesuatu, gitu ya. Tidak harus benda hidup, gitu. Benda mati bisa, gitu kan. Oke, lalu mana di kalimat yang positif adalah kalimat positif. Kenapa sebutannya kalimat positif? Karena dia tidak ada penggunaan kata tidak, gitu. Tidak ada kata not. Kalau not berarti dia negatif, gitu ya. Plus tersebutnya positif. Okay, there has been a bunch of criminal suspect before. Subjeknya mana? Ada? Yang mana? Oh, okay, good. Subjeknya adalah kata there. Miss, there kan cuman penunjuk aja, kata penunjuk aja gitu ya. Itu termasuk pronoun gitu kan. Iya, tapi apa? Dia ditinggali sesuatu atau dia dikenali dengan sesuatu. Jadi kata there atau setiap kata di depan sebelum subjek itu ada yang bisa dan ada yang tidak bisa menjadi subjek. Nah, di sini subjeknya adalah there gitu. Lalu yang kedua, verb. Verbnya mana? Yang saya hitamkan, yang saya bold. Has been. Has, karena dia ada penggunaan has, gitu ya. Karena kata there mengacu kepada satu, tunggal, maka dia menggunakan kata has. Miss, kalau plural atau dua menjadi kata those misalkan, bagaimana? Have, gitu. Jadi those have been. Nah, ada penggunaan kata been. Setiap ada penggunaan kata been itu mengacu atau verb 3 be, was, been. Nah, itu ada menjadi bentukan perfect. Jadi kalimat positif di situ adalah present perfect. Gitu ya. Kalimat di positif there adalah subject, has been itu adalah kata kerjanya. Oke, kata kerjanya bentukan tensesnya apa? Present perfect. Kenapa? Presentnya menggunakan has, yaitu verb 1 gitu dari kata have gitu ya. Have, has, had. Wah, Miss pusing. Wah, kalian harus cek. That's why anak yang mau belajar bahasa Inggris, mau real belajar bahasa Inggris, ya, kalian harus punya dictionary. Oke. Kamus in bahasa Indonesia. Oke. Now, has been itu adalah kata kerja predikat dari present perfect. Perfectnya kelihatan dari mana? Verb 3 yang kita pakai yaitu been, like that. Miss, complement. Oke, complementnya apa? Di sini ada kata a. Setiap ada penggunaan kata a, bunch of criminal suspect, sampai kata suspek itu a bunch of criminal suspect karena semuanya diikuti dengan kata benda e-nya gitu ya. Itu selalu mengacu kepada objek kalimat. So a bunch of criminal suspect itu adalah objek. Before-nya bagaimana? Before-nya bisa menjadi kata keterangan seperti itu. Ih, gampang ya bahasa Inggris. Gampang banget. Oke. Now, kalimat negatifnya. Kalimat negatif ketahuan dari mana? Ada penggunaan not tadi. Tadi saya sudah sebutkan ya. Ada not yang tidak perlu di apa sih kita bilangnya? Contractions ya, nggak perlu di contracts atau nggak perlu di apa sih? Singkat gitu ya. Jadi ada penggunaan yang boleh disingkat. Yang di atas, kalimat negatifnya di atas, I am not,
itu dia bentukan tidak dipisah, tapi ada juga yang digabungkan menjadi it wasn't, like that. It wasn't. Okay. So kalimat negatif di situ ada kata I'm not in the kitchen right now. Bagaimana menyebutkannya? I'm not in the kitchen right now. Okay. Kalimat negatif untuk verbnya di situ di mana? Good. Ada penggunaan to be. Not. Okay. I'm not in the kitchen right now. So verbnya, kata kerjanya not. Karena dia menggunakan to be gitu ya. Ini semuanya udah pasti bisa jawab ya. Ada penggunaan kata berarti apa? Itu dia bentukan simple present gitu. Okay. Now simple present kelihatan dari to be, is, are. Miss, kenapa dia menggunakan Dia menggunakan karena subjeknya adalah I. Bisa semuanya kan? Good job. Okay. I'm not in the kitchen right now. Karena ada penggunaan kata in. Nih, by the way, saya kecepatan ya. Enggak lah ya. Okay. I adalah subjek. Karena dia subjeknya I, dia harus diikuti dengan verb. Verbnya bisa menggunakan kata kerja bantu to be. To be-nya adalah karena dia kalimat negatif boleh menggunakan kata not. I'm not where. Nah, berarti kalau ada kata where berarti dia menanyakan kata keterangan tempat. In itu menyatakan keterangan tempat. In, on, at, ada kata under, ada kata above, like that, right? Nah, itu termasuk dengan preposisi. Jadi setiap ada penggunaan preposisi in, on, at, under, above, beneath, among, between, kayak gitu, itu termasuk dengan kata keterangan tempat. Ketempatnya dari mana? Yaitu ada kata kitchen, menyatakan ada posisi, ada ruang yang disebut dengan kitchen. Nah, itu kita gunakan sebagai kata keterangan tempat. Miss, bagaimana dengan kata right now? Right now, that will be kata keterangan. Kenapa? Karena dia menyatakan tentang waktunya kapan? Sekarang. Right now. It's just like me. So, okay? Nice ya. Paham sampai sini? Paham. Okay. Now, the other one is it wasn't naive. It wasn't naive. So kata wasn't itu. Oh no. Back to the before slide, please. Not yet. Okay. Sorry for that, guys. It wasn't naive. It wasn't naive. Maksudnya adalah was not. Gitu. Was not. Miss, kenapa dia menggunakan kata was? Ini adalah bentukan simple past. Kenapa simple past? Karena penggunaan to be yang tadi, ya kan? To be-nya adalah pertama adalah be, maksudnya to be is, are. Kita verb kedua berarti bentukan simple past. Verb kedua yaitu was atau were. Kenapa dia menggunakan was? Karena subjeknya tunggal, it. Miss, kalau misalnya it's gitu kan, misalnya it's gimana? Nah, boleh menggunakan it's word kayak gitu ya, atau that will be not the mistaken. So you better check out on that one. Okay. Now it wasn't naive. So it itu dia subjeknya tunggal, maka dia menggunakan kata kerja to be bentukan kedua yaitu was. Lalu karena kita bentukan kalimat negatif gunakan not. Not bisa disingkat. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah naif. Miss, naif itu komplement apa? Komplement karena naif itu menyatakan karakter, dia berarti bentukannya adalah kata sifat. Gampang kan, Miss? Gampang ya. Okay, the last one, kalimatnya. Oh my God, I hope you guys tell the others untuk join dong. Kita masuk di sama ya. Yang lainnya tolong kalian coba ajak teman-temannya yang belum gabung, ajak gabung, oke? Okay, now the last one adalah kalimat tanya. Pola kalimat itu ada positif, negatif, dan tanya. Nah, tanya itu yang biasa kita interrogative sentence itu berarti awal kalimat menggunakan kalimat tanya.
kalimat tanya tergantung dari tense. Kalau misalkan simple present kita boleh menggunakan kata do atau boleh menggunakan kata is, like that. Ya, contohnya, do you love me? Kayak gitu. Love me, right? Okay. Do you love me? Gitu. Jadi itu bisa. Lalu ya kalimat bentukan verb kedua dari kata do adalah did. Wah, berarti verb 2 nih. Kalau verb 2 udah pasti simple past. Kalimatnya adalah, did she know that I'm a doctor? Did she know that I'm a doctor? Gitu. Now, kalimat tanya apa? Kalimat tanya adalah kalimat tanya di awal. Did berarti dia termasuk kata kerjanya. Did harus tidak bisa berdiri sendiri, guys. Did itu harus diikuti kata kerja verb 1. Jadi apa? Did know. Gitu ya. Do you love me? Itu sama. Do sama love. Love-nya menjadi kata kerjanya. Gitu. Kata tanyanya adalah menggunakan kata kerja bantu. Untuk simple present boleh menggunakan do. Untuk simple past menggunakan did. Untuk simple present menggunakan has atau have, like that. Okay, okay. Did she know berarti kata kerjanya apa? Did sama know. Kenapa Miss kok ada dua di situ? Ada did, ada know? Karena kata did tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan verb 1. So far so good. So now, bentukan simple present-nya, do she know that I'm a doctor? Seperti itu. Atau present perfect-nya, has she known? Has she known that I'm a doctor? Bentukan kata know-nya diubah menjadi verb 3. Gampang kan bahasa Inggris? Gampang ya. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Okay, thank you. Done. Congratulations. Okay, now this is talking about the complement. After the sentence patterns, done with that, right? Kalimat pola kalimat itu ada 3, positif, negatif, dan kalimat tanya. Positive sentence, negative sentence, and terakhir ada interrogative sentence, like that. Tadi saya bilang, kalau misalkan ada yang nanya complement. Complement itu apa? Tadi apa saya di awal bilang? Oke. Kalimat, kata pelengkap atau pelengkap kalimat. Pengertiannya di situ. Simple part of sentence that explain and strengthen the sentence because it tells how and why and what the subject do. Kalimat itu sendiri, explain kalimat the sentence gitu ya. Because karena, udah tahu semuanya kata because. It tells how, memberitakan bagaimana apa? Terus mengapa dan apa yang sedang dilakukan oleh si subject, like that. Good. Now, represent complement itu diwakili oleh apa gitu. Yang pertama adalah noun phrase. Phrase tadi apa? Frasa dalam bahasa Indonesia? Kumpulan kata, cakep. Noun phrase itu bisa kita sebut dengan objek. Kenapa? Karena ada kata noun, kata benda di situ. Yang kedua ada kata sifat, adjective. Yang ketiga, ada adverb phrase. Adverb itu boleh keterangan waktu. Pertama, she cannot eat for free. Bentukan kalimatnya positif, negatif, atau tanya? Oke, good. Kalimat negatif karena ada penggunaan kata not. Ada kata cannot. She cannot eat for free. For free. Ada kata
keterangan. Ini adalah bagian dari adverb. Kenapa? Karena adverb akan dengan preposisi. Jadi setiap ada preposisi for, in, on, at, under, under my umbrella. Ella. She cannot eat for free. Karena ada free, maka dia bagian dari adverb phrase like that. So far so good. Okay. Kalimat kedua, diamond is great. Diamond, bling bling on that, right? Diamond is great. What does that mean? Great. Great itu menyatakan karakter. Bagus, indah, mempesona, menarik, hebat, kan, mahal, gitu kan. Bisa kita sebutkan dengan kata great. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris, guys, I just want to let you know, we are in the global era. Do not always stick with one word meaning. Jadi kalau saya harapkan ke kalian, karena ini adalah dunia yang sudah berkembang, banyak sekali penggunaan kata baru, maka saya minta ke Anda semuanya untuk tidak terpaku hanya satu arti kata gitu. Jadi apa yang harus Anda lakukan kayak tadi, diamond is great. Si A akan menjawabnya diamond itu menakjubkan. Oke, well done, that's good. Diamond is great. Ada yang bilang diamond itu indah, great. Lalu ada yang menyebutkan dengan menakjubkan, ada yang menyebutkan dengan mahal, ada yang menyebutkan dengan hebat, ada yang menyebutkan dengan bagus kayak gitu. Nah, itu bisa nggak sih diambil semuanya? Bisa, tergantung kalian mau membawanya seperti apa gitu, oke? Okay? Now, diamond adalah subjeknya karena itu adalah benda yang akan dijelaskan. Is itu adalah kata kerjanya. Great itu adalah komplement. Komplementnya bagian apa? Kata sifat. Cakep. Miss, nomor 1, subjeknya kan she. Bisa lah. She can for free. Can okay. Jadi she cannot bukan ya. Both. Uco, Butet are my friend gitu ya. Both itu mengacu ke kedua uco dan dua subjek, maka kita menggunakan kata kerja are. Ada dua orang. My friends mengacu menjelaskan pada benda yang disebutkan di awal, maka disebutkan untuk phrase. Itu adalah objek atau kita sebut dengan noun phrase like that. So far so good. So nice. Gampang bahasa Inggris ya guys ya. Gampang. You just have to say. Okay. Next slide please. Next slide please. Okay. Next slide. Next slide. Okay, thank you so much. Okay. Miss Putri mengulur waktu katanya. Iya sih. Okay, now guys, the second patterns kedua. Sentence patterns kedua ini apa sih? Yaitu pola kalimat yang bentukan kedua. Ini lebih terpaku dengan kata kerjanya saja gitu. Jadi kalau misalkan tadi kita belajar yang paling dasar sekali, dari kalian semuanya 1000 anak di sini, tapi bohong, 200-an anak yang di sini bisa memahami, oke, pola kalimat yang pertama adalah pokoknya harus bentukannya subjek, verb, ditambahkan dengan pelengkap. Nah, yang kedua, pola kalimat itu ada aku dengan kata kerja. Di sini yang pertama ada pattern with be. Be itu maksudnya apa sih? Be itu adalah to be. Kata kerja bantu atau kata kerja bantu yang sederhana yang kita pakai.
Contohnya simple present ada is more, kalian sudah paham pasti. Lalu di past ada was were, like that, right? Di perfect ada penggunaan has, have, had, and so forth gitu. Lalu di simple future ada will, ada shall, kayak gitu. Oke. Now, pattern with be. Contoh kalimatnya apa? Junior is my precious one. Junior is my precious one. Di sini to be yang kita pakai atau kata kerja yang kita pakai adalah is. Kenapa? Karena subjeknya tunggal, which is junior. Oke. Pelengkapnya atau komplementnya karena dia menggunakan kata my, kepemilikan berarti mengacu kepada benda gitu. Jadi apa? Itu adalah objek, my precious one. One itu mengacu ke siapa sih, Miss? Mengacu kepada si junior. Junior adalah anakku yang paling berharga. It's my precious one. Kata one-nya diartikan dengan anak. Junior adalah aku yang berharga gitu. Junior is my precious one. Misalkan ini temannya. Jadi kalimatnya apa? Artinya dalam bahasa Indonesia, junior adalah sahabatku. My precious one. Boleh diartikan seperti itu. Oke? Okay? So far so good. So nice. Yang paling utama adalah don't stuck with one word meaning. Jangan terpaku hanya pada satu arti. There are so many. Tapi tolong artinya yang berkaitan, gitu ya. Oke, yang kedua adalah pattern with verb T. T itu sebutannya adalah transitif. Saya ulangi. Pattern with verb T. T itu adalah transitif. Transitif itu apa sih? Transitif itu adalah kata kerja yang bisa diikuti dengan objek. Diulangi. Verb transitif adalah verb, kata kerja, yang bisa diikuti dengan objek. Jadi yang mengikuti apa? Noun phrase. Contohnya, you may reschedule the venue. Objeknya mana? The venue. Kenapa? Ada penggunaan the. Kalau ada penggunaan a, an, dan the, itu mengacu kepada kata benda. Like that. So far so good. So nice. Okay. You may reschedule the venue. Verb transitif adalah kata kerja yang bisa diikuti dengan objek. Miss, kata kerjanya mana? May reschedule. Miss, kenapa? Nggak may aja. Tadi may itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan verb satu. Contohnya adalah reschedule. Menyatakan kegiatan. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia bolehkan gitu. Membolehkan, harap, kayak gitu ya artinya. Mesti ngapain? Reschedule, membuat jadwal ulang. Nah itu kan menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Subjeknya mana? You. Pada benar semuanya. Cakep. You may reschedule the venue gitu. Jadi verb T transitif adalah kata kerja yang bisa diikuti dengan objek. Di sini paham semuanya ya. Oke. Terakhir adalah pattern with verb I. I itu apa? Intransitif. Kalau tadi T adalah transitif, kalau I adalah intransitif. Bagaimana? Berarti kebalikannya. Tidak bisa diikuti dengan objek. Gitu. Jadi dia tidak bisa diikuti dengan objek. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus diikuti dengan kata keterangan. Boleh waktu, boleh tempat, boleh Tono need to go immediately. Jawab banget ya. Tina and Tono need to go immediately. Oke. Tina dan Tono harus pergi secepatnya, gitu kan. Tina dan Tono harus bergegas, gitu. Nah, itu. Jadi artinya bisa jadi banyak. Terserah Anda mau mengartikannya secara baku atau Tina dan Tono mesti pergi. Nah, kayak itu. Mesti pergi, mesti buru-buru ya, itu bisa gitu ya. Tina and Tono need itu adalah kata kerja intransitif. Kenapa? Sebenarnya
need itu bisa juga menjadi transitif. Nah, ini dia. Kata need bisa diikuti dengan objek, berarti ada yang dualisme ya. Ada yang bisa dua kali digunakan, bisa transitif, bisa intransitif. Salah satu contohnya adalah need. Jadi Tina dan Tono, need itu kata kerjanya, need where, need what, gitu, to go. Nah, dia nggak bisa need go, tapi need to go, gitu. Jadi ini kita sebutnya adalah intransitif, gitu. Tidak bisa diikuti dengan objek. Nah, Miss kalau misalkan Tina and Tono need you, bisa? Bisa. Berarti apa? Need ini termasuk dua. Jadi dia bisa digunakan transitif, bisa digunakan sebagai intransitif, gitu ya. Bahasa Indonesia gampang banget. Bahasa Inggris tuh gampang banget, guys. Oke. Yang terakhir adalah I slept away my baby. Ini adalah lagu nih, lagu lama gitu ya. I slept away my baby. Nah, I slept away. I slept, saya tertidur sayang gitu. Oke. I subject, slept kata kerja, bentukan keberapa? Tuh, bentukan kedua. Benar sekali. I slept away berarti di simple past. Karena sudah menyatakan yang sudah dilalui, ya gitu ya. I slept away my baby. I subject, slept kata kerja, verb kedua, simple past. Away itu adalah kata sifat. Gitu. I slept away bisa juga menjadi keterangan. My baby baru dikatakan I slept my baby. Artinya jadi rancu, tidak boleh gitu ya. Yang lain sudah oke. Pokoknya sampai situ ya. Paham ya? Kata sleep atau sleep tidak bisa diikuti dengan objek. Dia harus diikuti dengan complement. Complement yang kita pakai adalah objektif dan adverb like that. So far so good. So nice. Okay, the other slide, please. The last one, I think. Next slide. Oh, masih ada. Okay, fine. Thank you. Ini polanya tadi, hanya mengingatkan pola kalimat. Ada subjek, subjek itu bisa juga termasuk dengan noun phrase. Jadi pemahamannya pola kalimat subjek, verb ditambahkan pelengkap. Subjeknya noun phrase semuanya, bisa mengacu kepada benda yang hidup maupun tidak hidup atau sesuatu. Misalkan sky, the blue sky is great. The blue sky atau let's say the sky is blue, for example. Nah itu termasuk dengan noun. Kenapa ada penggunaan the gitu. Jadi ada the customer, ada he, an aspirin, Mr. Brown, Mr. Brown's helper, Mr. Saunders, like that. Ngapain aja boleh melakukan tindakan. Tindakannya itu adalah verb, kata kerja. Boleh menggunakan be maksudnya tadi yang tadi is, are, like that, was, were, like that, will have, like that. Oke. Okay? Ditambah atau bentukan lainnya have. Contoh yuk gitu ya. He need-nya bisa menjadi transitif. Transitif tadi apa? Bisa diikuti dengan objek. Berarti kita milih gini. He need an aspirin. He need a Paramis. Jangan a headache. Kita nggak semua butuh headache. Nggak semua orang butuh headache ya. Headache itu pusing. Kita jangan butuh itu. Oke. He needs. Karena dia penggunaan he, subjek tunggal, berarti kata need-nya diikuti dengan diakhiri dengan s. Needs. He needs an aspirin. He needs a Paramis. Gitu ya. Miss boleh nggak yang lainnya? Boleh. He, be-nya boleh gunakan kata was. He was very sick. Gitu ya. He was busy. He is busy. Boleh gitu ya. Kata keterangan boleh nggak, Miss? Boleh. Kata keterangan. He were here. Gampang kan? He were on the phone. Berarti apa? Dia adalah seorang admin kayak gitu, oke? Nah, jadi sebenarnya pola di sini memudahkan kalian. Complement kata keterangan itu apa aja? Bisa objek, bisa kata sifat, bisa keterangan. Keterangan bisa tempat, waktu, and so forth, gitu ya.
Verb, kata kerja itu apa aja? Yaitu kata kerja bantu, yaitu be. Ada juga kata kerja bantu yang tidak bisa diikuti dengan objek. Ada juga kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri, gitu. Yang transitif tadi tidak transitif bisa diikuti dengan objek, intransitif tidak bisa diikuti dengan objek. Tapi di sini saya juga lupa mencantumkan ada kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu mungkin nanti gitu ya. Okay, the other one, the last one. Please. Slide berikutnya. I go. Finally, we are done, right? Okay, this is the part of the exercise, guys. Pak Ari DS, apakah kita boleh ada sesi tanya jawab? Boleh, oke, boleh. Berarti bagaimana Pak Ari yang memandu ya untuk siapa yang bertanya gitu ya. Okay guys, this is part of the exercises. Ini ada di GCR. Boleh nanti kalian kerjakan ya, yaitu buatlah 3 kalimat menggunakan verb E, verb T, dan to be yang tadi seperti dicontoh. Oke, bagaimana? Saya klik. Akan keluar atau tidak nih? Ada Anissa 11 OTKP 1 yang mau bertanya. Anissa W. Bu, boleh keluar Bu? Nggak boleh, ntar aja. Jangan keluar dulu. Verb I, Yudi nanya. Oke, tadi verb I itu apa sih? Tadi ya, verb I itu adalah intransitif, I-nya dia tidak bisa diikuti dengan objek. Jadi kalau misalkan nggak bisa diikuti dengan objek, dia bisa menggunakan pelengkap lainnya, yaitu kata sifat ataupun kata keterangan. Deadline-nya kapan? Oke, deadline-nya nanti di GCR, cek di GCR. Oke, dicek di GCR. Senin bahasa. Untuk materinya ada di GCR juga. Oke, nanti kalau minta saya kasih, saya berikan nanti ya. Harusnya kalian catat dong. Catat. Jadi gurunya ngomong apa, kalian note taking. Maksudnya mengenai tata surya gimana dah Bu? Oke, tata surya itu putus-putus suaranya ya. Kamu cari sinyal yang benar lah. Oke, tata surya itu ada apa aja sih? Ada bulan, ada matahari, ada langit, ada Venus, Jupiter, and so forth. Itu kan tata surya. Milky Way, kalian boleh tanya itu. Ya, Shiva, mau nanya apa, Shiv? GCR enggak, GCR bukan presentasi. GCR itu hanya pengumpulan tugas exercise yang sedang tampil hari ini. Gitu. Tadi kan ada yang nanya tata surya itu apa? Tata surya itu ya langit segala macam. Berarti coba menggunakan kalimat verb intransitif, yaitu kalimat yang tidak bisa diikuti dengan objek, tapi yang mengenai tata surya. Berarti gimana? Subjek ya tata suryanya. Matahari mengelilingi bukan salah ya. Matahari dikelilingi oleh semuanya gitu. Jadi jangan menggunakan objek gitu. Okay, the other one. Kalau misalkan lingkungan apa? Lingkungan tuh boleh apa aja, sekolah, lingkungan. Saya nggak paham ya Allah. Oke, nggak pahamnya di bagian mana nak? Kalau to be bisa digunakan untuk apa aja, Miss? To be itu sebenarnya untuk semuanya bisa. Misalkan itu tergantung dari tensesnya. Jadi kalau di tense simple present ada penggunaan kata ism are. Jadi kayak you are my love, you are my the one gitu kan. You pas ada you were ya. I was kayak gitu. Itu bentukannya. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu to be ya. Ada lagi nggak mau ditanyakan? Gak ada. No. Muhammad Zidan. Muhammad Zidan, kamu kelasnya kelas apa? Nggak ketahuan loh. Oke, tadi verb is sudah ya. Oke, I think that's all guys for today. Thank you so much. Oh, ada 4 messages baru. Contohnya apa? Kamu mau minta, Rida mau minta contoh apa? Oke. Nggak bisa on cam, nggak bisa lah. Oke, now jadi kalau misalkan kalian mengenai verb intransitif tadi tidak bisa diikuti dengan objek, right? Noun phrase itu apa sih? Noun phrase itu adalah kata benda gitu. Jadi bisa hanya satu kata doang atau dua kata. Phrase itu frasa. Frasa itu kumpulan kata. Bisa misalkan kayak beautiful girl, makasih. Atau ini kita sebut ya water bottle ya. Bottle itu udah termasuk frasa gitu. Jadi noun phrase yang mengacu pada benda gitu, bisa hidup, bisa tidak hidup, bisa mati. Bu, adverb itu contohnya kayak apa aja gitu. Adverb itu udah banyak sebenarnya. Makanya ini kenapa kelas 10 harusnya kalian belajar part of speech. Part of speech itu bagian-bagiannya. Jadi kalian nanti bisa tahu polanya. Coba kalau bisa sekarang kalian cari browsing parts of speech gitu ya. Nanti kalian bisa tahu adverb itu bisa keterangan tempat. Kalau keterangan waktu contohnya kayak sekarang, kayak gitu. Di buku bahasa Inggris ada nggak? Nah, karena kalian bukunya belum, paketnya belum dapat, makanya saya kasih headline-nya yang ini. Kenapa? Ini untuk memudahkan Anda belajar memahami dasarnya bahasa Inggris gitu. Oke? Walaupun sebenarnya kalian sudah tahu bagaimana membuat kalimat. Oke? I think that's all guys for today. Thank you so much for your coming. Tadi ada teman yang bilang, udah jam 9 nih. Okay, udah pukul 9. I think that's all for today. If you have a question, any kind of a question, make a comment, ya, make comment in GCR gitu ya. So I will answer it one by one. I think that's all guys for today. Salam sehat dari saya. Jangan lupa sarapan, jangan telat sarapan. Salam untuk orang tua di rumah. Sehat-sehat terus ya. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The class dismissed. End up. Thank you.